semuanya, perkenalkan nama saya Gerald Monica dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian kelas B dengan NIM 2306112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikroorganisme atau mikroba untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah mikrobiologi institut. Selamat menyaksikan. Mikroorganisme atau mikroba merupakan sekelompok organisme yang terlalu kecil untuk dilihat secara langsung oleh mata, sehingga dalam mengidentifikasinya diperlukan alat bantu seperti mikroskop. Jamur merupakan mikroorganisme eukariotik yang termasuk dalam golongan fungi. Beberapa karakteristiknya, yang pertama itu tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrofik, dan tersusun dari satu sel, banyak sel, atau berfilamen, atau yang biasa disebut dengan filamentos. Jamur diklasifikasikan menjadi 4 kelas utama. Yang pertama itu ada Phycomycetes, kemudian Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Ada beberapa fungsi dari jamur ini. Yang pertama itu adalah pengurai. Pengurai ini bersifat seperti bahan organik seperti daun gugur, kayu mati, dan organisme yang sudah mati. Proses ini penting untuk menjaga kebersihan hutan dan menyediakan nutrisi bagi tanaman lain. Yang kedua itu untuk mendaur ulang nutrisi. Jamur membantu tanaman tumbuh dengan mendaur ulang dan membuka nutrisi penting tanaman di tanah seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang ketiga itu memproduksi zat kimia. Jamur menghasilkan zat kimia yang melindungi tanaman dari bakteri atau serangga berbahaya. Kemudian yang keempat itu untuk menjaga ekosistem. Jamur dan bertanggung jawab untuk menjaga ekosistem dengan nutrisi anorganik yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Kamir adalah kelompok mikroorganisme yang mudah dijumpai pada produk fermentasi, tanah, air, jaringan tanaman, daun, bunga, dan bahkan buah-buahan. Mikroba kamir memiliki beberapa ciri, yang diantaranya itu berwarna putih susu atau putih kekuningan, baunya itu seperti alkohol, memiliki sifat antimikroba, maksudnya itu adalah dia dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang. Kemudian kamir ini memiliki spora. Ada beberapa fungsi dari kamir. Yang pertama itu dalam proses pembuatan roti, kamir ini akan mengubah gula dalam adonan roti menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Kemudian dia berfungsi sebagai agen ragi. Kemudian sebagai ragi nutrisi, kamir merupakan sumber utama ragi nutrisi yang dijual secara komersial sebagai produk pangan. Bakteri adalah mikroorganisme sel tunggal yang dapat hidup sebagai organisme independen atau secara dependen tapi sebagai parasit. Kemudian ada ciri-ciri bakteri. Yang pertama itu bakteri merupakan mikroorganisme sel tunggal yang tergolong prokariot, artinya dia tidak memiliki inti sejati. Kemudian bakteri memiliki DNA sirkular yang panjang yang biasa disebut dengan nukleoid dan letaknya di sitoplasma. Ketiga itu bakteri memiliki berbagai bentuk seperti bola, batang, atau spiral dan biasanya berukuran beberapa mikrometer. Dalam tubuh manusia, bakteri itu membantu tubuh menyerap nutrisi, memproduksi vitamin, dan melawan infeksi. Bakteri yang hidup dalam tubuh manusia disebut mikroba flora normal. Dalam bidang pertanian, bakteri itu membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Alga merupakan kelompok mikroorganisme fototrofik dan oksigenik beserta eukariotik. Alga memiliki nukleus, hidup sebagai sel mikroskopis, dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Mikroalga berperan sebagai produsen primer, yaitu sumber utama karbon seluler dan energi kimia bagi organisme lain. Mikroalga dapat digunakan sebagai bahan baku pengolahan bahan bakar hayati seperti biodiesel, biogas, biohidrogen, dan minyak biologis atau bioil. Protozoa adalah mikroorganisme bersel tunggal yang termasuk golongan eukariot. Ciri-cirinya berukuran kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop, memiliki bentuk beragam seperti lonjong atau bulat, memiliki nukleus dan struktur sel sehingga lebih mirip dengan sel tumbuhan dan hewan. Kemudian yang terakhir itu adalah dia umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Mikroba protozoa memiliki banyak manfaat, diantaranya itu yang pertama menjaga kesuburan tanah,
Protozoa memakan bakteri tanah sehingga mengatur populasi bakteri dan menjaga bakteri tetap dalam fase pertumbuhan aktif. Hal ini akan meningkatkan laju bakteri dalam menguraikan bahan organik yang mati. Yang kedua itu membantu pengolahan air limbah. Protozoa berperan penting dalam proses pemurnian air limbah. Yang terakhir itu adalah sumber makanan hewan air. Protozoa yang hidup di air tawar dan air laut merupakan zooplankton yang menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air seperti udang, ikan, dan kepiting. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Terima kasih.